Ya, terima kasih Ibu Praba sebagai moderator. Saya hari ini menjadi narasumber yang pertama. Bapak, Ibu, orang tua, sarang sami, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Bapak, Ibu guru juga di sini yang sempat hadir mendampingi karena tidak mungkin orang tua bisa involve dengan maksimal tanpa juga ada peranan dari pihak sekolah. Ya, nantinya saling bersinergi juga dengan komunitas atau masyarakat di sekitar. Tiang izin share screen untuk materi tiang hari ini, yaitu tiang akan berusaha menghubungkan antara keterlibatan orang tua dalam pendidikan dengan teknologi. Secara spesifik untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris remaja abad 21. Jadi saya tidak akan terlalu luas nanti menjangkau materi kita hari ini, jadi langsung saja to the point. Tadi sudah diperkenalkan juga, saya adalah praktisi pendidikan dan juga seorang dosen di universitas swasta. Jadi Bapak Ibu, sebelum memulai, yang ingin berkomitmen bersama Bapak Ibu hari ini bahwa seminar hari ini saya harap bisa interaktif, responsif, dan juga solutif. Jadi saya akan banyak bertanya Bapak Ibu, karena kalau tidak bertanya katanya susah di jalan. Jadi saya akan lebih banyak bertanya nanti pada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu lah sebenarnya praktisi di lapangan dari materi kita hari ini, keterlibatan orang tua. Jadi saya akan nanti banyak bertanya, ada sesi tanya jawab, tidak hanya di akhir dari sesi paralel ini, dan berikutnya responsif. Jadi saya harap tidak usah terlalu banyak panjang lebar berpikirnya, jadi ada pertanyaan langsung jawab saja, karena ini berkaitan dengan pengalaman Bapak Ibu, jadi tidak usah benar atau salah gitu jawabannya nanti. Dan solutif. Jadi saya harap seminar ini bisa menjadi solusi alternatif bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang dalam kondisi mencari bentuk dari keterlibatan orang tua yang paling tepat untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris remaja Bapak Ibu di rumah. Dan secara spesifik, Tiang akan membicarakan yang pertama 21st Century Skills Framework, lalu kemudian kita survei sebentar, lalu melanjutkan pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan, lalu 6 tipe keterlibatan orang tua, dan keterlibatan orang tua dan teknologi. Jadi mari kita mulai dengan ini, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah atau sering mendengar abad 21, abad 21. Lalu berikutnya bagaimana? So what next gitu, kata profesor saya. Jadi bagaimana kita merespon abad 21 ini, Bapak Ibu? Jadi menurut Organization for Economic Cooperation and Development di tahun 2008, ini adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sekitar lebih dari 50 negara. Jadi mereka bersama-sama menyimpulkan bagaimana caranya ekonomi kita, ya, negara-negara ini bisa improve. Jadi kita harus memiliki skills yang disebut 21st century skills, dan mereka memetakan skill-skill itu menjadi life and career skills, learning and innovation skills, information, media, and technology skills, dan merangkumnya dalam core subject and 21st century themes, dan merangkumnya dalam mata pelajaran dan tema-tema besar khusus untuk mendukung perkembangan dan pencapaian skill di abad 21 ini. Dan pastinya didukung oleh nanti standar assessment di sekolah, ya Bapak Ibu, kurikulum, instruction, lalu professional development dan learning environment. Nah, jadi saya sekarang spesifik apa sih itu core subject, Ibu? Nah, core subject yang dimaksud oleh framework tadi adalah native language reading, word language including English. Nah, ini saya highlight word language including English karena kita akan nanti spesifik membicarakan mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian art, geography, history, mathematics, science, government, or civics. Jadi ini adalah mata pelajaran inti yang harus ada di setiap kurikulum, ya, pada negara-negara yang termasuk dalam organisasi tadi.
Nah, untuk mencapai 20% dan juga ada tema-tema umum yang sebaiknya diangkat di kurikulum di negara-negara tersebut seperti global awareness, financial, economic, business, and entrepreneur literacy, civic literacy, and health literacy. Ya, berikutnya learning and innovation skill. Apa yang dimaksud learning dan innovation skills ini, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, siswa kita harus punya critical thinking, lalu bisa men-solve problem dengan cepat dan akurat, lalu punya kreativitas, innovation, communication, and collaboration. Nah, itulah yang diharapkan dari skill yang diharapkan dari anak kita ketika anak kita belajar di sekolah. Jadi itu kalau kita kenal 4C, ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini lebih dari 4C yang diharapkan sebenarnya dari 20 abadi di abad 21 ini. Kemudian juga ada life and career skills, seperti fleksibilitas, kemampuan adaptasi, lalu inisiatif, self-direction, jadi mandiri, social and cross-cultural skill, jadi bisa bersosialisasi secara lebih global, tidak hanya di rumah atau di sekitar rumahnya, bahkan lebih, lalu productivity and accountability, leadership and responsibility. Kemudian ini yang paling dekat berikutnya, skill yang paling dekat berikutnya dengan anak-anak kita, yaitu information, media, and technology skills. Jadi anak-anak kita yang Gen Z itu, ya generasi Z itu adalah mereka harus memiliki kemampuan literasi informasi yang mapan ya Bapak Ibu, sekedar tahu pasti mereka tahu, tapi harus mapan dan siap. Media literasi dan ICT literasi. Nah, karena topik kita adalah keterlibatan orang tua berkaitan dengan teknologi dan untuk mendukung pencapaian pada mata pelajaran bahasa Inggris, jadi saya ingin meng-underline bahwa bahasa Inggris adalah salah satu bahasa dunia yang menjadi mata pelajaran inti atau core subject. Jadi ini yang harus kita pahami dan sadari. Jadi mungkin ada persepsi Bapak Ibu di sini bahwa lebih baik belajar bahasa Indonesia, kan kita orang Indonesia, atau saya orang Bali. Bahasa Bali tidak boleh hilang, tetap ajak dan lain sebagainya. Oke. Persepsi Bapak Ibu boleh apapun, tapi hari ini mari kita berfokus tentang bahwa bahasa Inggris adalah salah satu bahasa dunia yang menjadi mata pelajaran inti yang harus dikuasai di abad 21 ini. Ya, jadi penguasaan bahasa Inggris untuk berinteraksi pada abad 21 menjadi penting. So what next? Nah, disinilah peran kita diperlukan oleh anak-anak kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya terlibat, bagaimana caranya mendukung, bentuknya seperti apa, gitu, dan lain sebagainya. Ya, jadi sebelum panjang kali lebar kali tinggi, saya mohon izin untuk survei sebentar, Bapak Ibu bisa. Ya, kan ini berkaitan dengan teknologi ya. Jadi bisa yang punya HP di situ boleh langsung di-scan QR code-nya atau saya akan share link di chat. Untuk ininya. Oke, silakan diklik saja, nanti akan terhubung ke Mentimeter. Jadi Bapak Ibu akan saya guide untuk mengikuti sebuah survei. Ada 3 pertanyaan saja Bapak Ibu, tidak banyak-banyak. Oke, sudah mulai ada yang menjawab. Saya share screen apa yang terjadi di Mentimeter. Oke. Sudah ada sekian Bapak Ibu yang sudah mulai mengisi survei. Jadi menurut Bapak Ibu, ya, keterlibatan orang tua titik-titik dalam pengembangan bahasa Inggris anak Bapak Ibu. Jadi apakah sangat tidak penting? tidak penting, cukup penting, penting atau sangat penting gitu. Jadi saya ingin tahu dulu menurut Bapak Ibu seperti apa? Atau menurut yang Bapak Ibu yang menjawab sangat tidak penting. Kenapa kira-kira Ibu, Bapak, kenapa sangat tidak penting? Kenapa sangat pesimis sekali tentang
keterlibatan orang tua pada pengembangan bahasa Inggris anak. Mungkin bisa bantu saya menjawab untuk Bapak atau Ibu yang menjawab sangat tidak penting untuk awalan mungkin ini. Sangat menarik sekali ini. Ini temuan yang baru ini bagi saya. Mungkin berikutnya akan saya adakan penelitian tentang Bapak atau Ibu yang menjawab ini berikutnya. Mungkin bisa saya tahu alasannya? Atau berikutnya bisa konteks saya untuk kita ngobrol lebih panjang mungkin tentang ini, kondisi ini, apa sebenarnya yang melatar belakangi jawaban ini. Ya baik, sudah semakin banyak yang tergabung dalam survei ini. Ya, jadi sebagian besar dari Bapak Ibu di sini menjawab sangat penting. Oke, itu kenapa Bapak Ibu hadir di sini. Oke, ini adalah alasan yang melandasi Bapak Ibu siang-siang seperti ini, di jam ngantuk seperti ini, join seminar saya untuk cari tahu bagaimana peran keterlibatan orang tua dan teknologi dalam mendukung pembelajaran bahasa Inggris Bapak Ibu. Oke, berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Keterlibatan orang tua dalam pengembangan bahasa Inggris anak dapat mengambil bentuk berupa kegiatan apa aja kira-kira Bapak Ibu? Mungkin ini yang sudah Bapak Ibu lakukan di rumah mungkin? Apakah membantu mengerjakan PR atau apa gitu? Silakan Bapak Ibu bisa menyebutkan 3 bentuk saja dari, mungkin saya lihat di sini Bapak Ibu sangat antusias, mungkin sudah sangat terlibat dalam pengembangan bahasa Inggris anaknya mungkin. Jadi saya nggak perlu banyak, saya butuh 3 saja. Silakan Bapak Ibu. Ngajak bicara, oke. Nonton bareng, baca bareng, oke. Oke. Ya benar, anaknya diajak bicara ya Bapak Ibu, jangan didiemin aja. Apalagi anaknya sudah remaja, butuh teman untuk sharing ya. Nonton bareng. Oke, napi yang ditonton Niki. Bisa lebih spesifik mungkin? Ada Bapak Ibu yang sudah menjawab Niki? Yang berkaitan dengan bahasa Inggris, semoga ya. Oke, main game bareng, nanya senengnya apa. Oke, sering bertanya pada anak-anak, tapi jangan keseringan karena anaknya sudah remaja. Kadang-kadang ya suka risih dia kalau terlalu dia punya border ya Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa anak-anak kita ini sudah remaja. Oke. Tidak begitu terlibat. Wah, ini sangat menarik, nanti kita di sesi diskusi ini pasti seru sekali ini. Oke, tidak ada jawaban yang benar-benar menjadi menjadi modus ya dalam pertanyaan ini. Jadi wisata ke luar negeri luar biasa Bapak Ibu. Saya sangat dukung ini, nanti lain kali saya ikut ya. Oke, saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, jadi sudah banyak sekali variasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Mungkin tidak ada yang ikut membantu anak mengerjakan PR di rumah mungkin atau dan lain sebagainya. Karena itu sering dijawab, ngapain bantu anak ngerjain PR? Itu bentuk keterlibatan saya. Soalnya saya pintar bahasa Inggris, gitu. Jadi saya bisa bantuin anak saya jawab-jawab LKS. Oke, saya masuk ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu ya. Oke, apa yang Bapak Ibu harapkan setelah mengikuti seminar ini? Oke, yang ingin tahu sebenarnya Napi. Harapan Bapak Ibu setelah mengikuti seminar ini, silakan. Semoga saya bisa memenuhi harapan dari Bapak Ibu setelah seminar ini berakhir. Panjang sekali sepertinya harapannya, ini lama mengetik ini. Apa harapan Bapak Ibu? Apakah hanya mengisi waktu luang saja? Oke, semoga bisa mendampingi anak dalam belajar. Saya amini, bantu amin. Oke, berikutnya saya bantu dengan beberapa tips dan alternatif. Oke, mendapat gambaran. Waduh, kenapa itu caps lock-nya hidup ya? Bagaimana membuat anak belajar mandiri? Semoga bisa mendampingi anak dalam belajar. Oke. Jadi Bapak Ibu di sini semuanya ya sangat positif sekali, punya keinginan, sangat suportif, ingin membantu anaknya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ini adalah modal yang pertama yang saya harapkan ada di Bapak Ibu sekarang ini, sehingga berikutnya materi kita akan sangat interaktif. Oke. Yang akhiri survei ini kita lanjut ke
slide saya. Oke. Jadi terima kasih sekali Bapak Ibu sudah sangat responsif, cepat sekali jarinya. Semoga secepat merespon keinginan anaknya di rumah, keinginan kebutuhan anaknya di rumah gitu. Karena kita harus terlibat. Oke, mari saya sajikan beberapa hasil penelitian tentang keterlibatan orang tua dan pencapaian akademis anak. Jadi saya garis bawahi dulu bahwa terdapat hubungan positif antara keterlibatan orang tua dan pencapaian akademis anak. Jadi menurut Erdem dan Kaya tahun 2020 ini mereka mengadakan meta-analisis, penelitian meta-analisis. Jadi bukan penelitian yang subjeknya kecil Bapak Ibu. Jadi ini meta-analisis research. Jadi dia mengumpulkan banyak penelitian, kira-kira lebih dari 50 penelitian berkaitan dengan keterlibatan orang tua dan pencapaian akademis. Sekian penelitian itu dikumpulkan lalu menyimpulkan bahwa ada hubungan positif antara keterlibatan orang tua dan pencapaian akademis anak. Itu kenapa keterlibatan orang tua dan pencapaian akademis anak itu keterlibatan orang tua itu meningkatkan prestasi siswa. Oleh karena itu orang tua harus berusaha menyediakan lingkungan rumah yang mendukung pembelajaran, mengkomunikasikan harapan orang tua mengenai masa depan anak-anak mereka, dan terlibat dalam pendidikan siswa di rumah, sekolah, dan juga di masyarakat. Jadi itu implikasinya Bapak Ibu. Jadi berikutnya saya kutip lagi dalam penelitian Erdem dan Kaya tahun 2020, ya, bahwa parental involvement has more effect on academic achievements in developing countries as opposed to developed countries. Ya, itulah Indonesia, ya, yang salah satunya adalah negara yang sedang berkembang. Parental involvement atau keterlibatan orang tua ini menjadi sangat penting, ya, sesuai dengan hasil penelitian, ya. Jadi baiknya Indonesia atau pemerintah Indonesia itu memaksimalkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Dan ternyata Indonesia sudah melakukan hal itu Bapak Ibu. Bisa dilihat dari program Orang Tua Hebat dan Sahabat Keluarga, di mana bisa dilihat gambarnya di sini, ya. Jadi di mana Indonesia telah memfasilitasi keterlibatan orang tua dengan program, pedoman, dan website. Tidak hanya program-program saja Bapak Ibu, tapi juga pedoman. Jadi banyak ada modul dari usia PAUD hingga SMA. Ya, ini yang SMP saya sajikan di sini. Kalau Bapak Ibu ingin download, tinggal diklik saja linknya. Nanti saya bagikan modul slide saya ini. Jadi di sini sangat lengkap sekali pedomannya, bagaimana cara melakukan keterlibatan orang tua, khususnya untuk anak usia SMP. Oke. Karena di sini bisa dilihat bahwa pemerintah kita menyadari bahwa keluarga adalah salah satu dari sentra pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan untuk menumbuhkan karakter. Jadi karena pendidikan yang pertama terjadi di lingkungan keluarga seperti itu. Oke. Nah, tadi support pemerintah sudah sangat bagus. Mari kita menukik pada secara khusus pada pembelajaran bahasa Inggris. Apakah keterlibatan orang tua juga berpengaruh terhadap pencapaian akademis pada mata pelajaran bahasa Inggris? Jadi menurut hasil penelitian Maeshito tahun 2017, menurut hasil linear regresi yang menguji kontribusi keterlibatan orang tua pada prestasi akademik mata pelajaran bahasa Inggris, ditemukan bahwa keterlibatan orang tua berkontribusi sebesar 71,3%. Hampir 100% Bapak Ibu. Sangat besar sekali. Sangat positif sekali ini angkanya. Ya, jadi ya dari sini kita bisa melihat bahwa kita harus terlibat dalam pembelajaran bahasa Inggris anak-anak kita. Kalau kita menginginkan atau berekspektasi anak-anak kita memiliki pencapaian akademis atau penguasaan bahasa Inggris yang baik di sekolah maupun di luar konteks sekolah ya Bapak Ibu. Karena sekali lagi oleh Maeshito dan Koiri dinyatakan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara keterlibatan orang tua dengan prestasi bahasa Inggris dan keterlibatan orang tua
berpengaruh terhadap prestasi bahasa Inggris anak. Ini hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi ya, saya tidak hanya omong kosong. That's why kita harus terlibat. Kita, orang tua, harus terlibat ketika kita memiliki ekspektasi terhadap anak-anak kita, khususnya dalam penguasaan bahasa Inggris. Nah, saatnya saya bertanya, apa saja yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk mendukung pengembangan bahasa Inggris anak? Oke, mungkin yang tadi sudah di-share di survei, mungkin apakah itu yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin bisa sharing satu atau dua Bapak Ibu di sini, silakan. Apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu untuk mendukung pengembangan bahasa Inggris anak? Silakan. Boleh saya, Ibu? Nggih, silakan Ibu Rima. Saya, Ibu. Oh, maaf, siapa? Oh, Ibu Mita, nggih. Ibu Mita. Saya Anaknya kelas berapa, Ibu? Kebetulan anak saya yang satu di kelas 2 SD, yang satunya masih playgroup, dan yang di playgroup itu diajarkan bahasa Inggris, bahasa sehari-harinya bahasa Inggris seperti itu. Dan tapi yang di kelas 2 tidak pakai bahasa Indonesia seperti itu. Jadi gimana Ibu mendukung pengembangan bahasa Inggris anak dengan cara apa biasanya Ibu? Yang pasti saya memasukkan anak saya ke tempat les bahasa Inggris. Oke, gitu. Karena bahasa Inggris saya juga tidak terlalu bagus, Ibu, seperti itu. Jadi sebagai orang tua saya sadar akan pentingnya bahasa Inggris bagi kita di masa yang di era seperti ini. Jadi saya masukkan mereka ke les bahasa Inggris itu yang pertama. Lalu buku-buku bacaan seperti itu, ada yang bahasa Inggris, ada yang bilingual seperti itu dari segi buku. Lalu biasanya mereka saya ajak nonton YouTube seperti itu, Ibu. Itu. Tapi kalau nonton YouTube karena saya juga bekerja, jadi waktunya kurang untuk mendampingi mereka. Jadi yang lebih fokusnya itu adalah les bahasa Inggris itu, Ibu. Oke, jadi les bahasa Inggris, lalu menyediakan sumber-sumber berbahasa Inggris, dan juga menemani anak saat menonton sumber berbahasa Inggris, begitu Ibu ya? Ibu. Bagaimana dengan mengerjakan PR mungkin dari sekolah dalam bahasa Inggris atau dan lain sebagainya berkaitan dengan online learning? Kalau PR itu karena materinya sudah dipelajari sebelumnya, jadi anak saya bisa menjawab sendiri seperti itu. Hanya mungkin kalau misalnya ada yang sulit-sulit seperti itu, saya juga bantu, tapi saya juga berbantuan Google, Ibu. Karena saya tidak pintar bahasa Inggris. Luar biasa. Penggunaan teknologinya sudah banyak sekali ingin untuk mengembangkan bahasa Inggris anak ya. Oke, terima kasih Ibu Mita. Semoga berikutnya keterlibatannya lebih tinggi lagi dari hari ini. Oke, terima kasih. Berikutnya. Nah, oke, silakan Pak Hasbullah ya. Maaf, silakan. Terima kasih ya atas penjelasannya tadi ya, dan pertanyaannya mengenai bagaimana keterlibatan seorang orang tua ya atau guru bagaimana Bapak mendukung. Jadi mungkin ini saya minta arahan dari Ibu ya, karena saya juga khawatir ya anak saya nanti bahasa Inggrisnya kurang sekali ya, dan mungkin saya ingin Ibu memberikan motivasi ya kepada kami ya, bimbingan atau arahan bagaimana mengatasinya. Jadi untuk selama ini Ibu yang saya lakukan terhadap anak kami ya yang kelas 1 SMP ya, jadi saya berikan dia waktu untuk kursus bahasa Inggris. Namun kursus bahasa Inggris, namun di kursusan bahasa Inggris itu tidak terlalu didukung oleh fasilitas yang memadai. Ya, di rumah kurang berarti fasilitasnya Bapaknya. Terus yang kedua yang saya lakukan mungkin ini akan memberikan lebih wawasan kepada saya mungkin nanti, bahwa saya lakukan memberikan pengembangan bahasa Inggris ya untuk mendukung anak saya itu. Saya sering mengajaknya untuk pergi ke tempat-tempat wisata, Ibu.
Oh, Jadi luar biasa. tempat wisata dan itu dilakukan setiap ya 2 kali setahun untuk saya bina anak-anak saya agar bahasa Inggrisnya bagus. Mungkin nanti Ibu akan lebih memberikan saya bagaimana cara cara memberikan yang cocok ya sesuai dengan terima kasih. Terima kasih. Makasih Pak Hasbullah udah mengajak anaknya khusus bahasa Inggris, kemudian pergi ke tempat wisata. Lalu kurangnya adalah fasilitasnya di rumah. Oke, apa mungkin alternatifnya kita lihat nanti. Berikutnya, saya mungkin tadi di sini sudah sempat ada yang menyatakan bahwa kalau saya di rumah itu biasanya mendampingi anak saya belajar online atau mengerjakan tugas atau PR secara online. Ayo, untuk anak di level anak kita yaitu SMP atau yang sedang ada di secondary school, apakah keterlibatan berjenis itu efektif atau tidak? Mari kita sebentar saja menyaksikan video ini. You know, we've heard it a million times, right? Involvement is the key to your child's success. But there is a point where being too involved in academics can hurt more than help. A new study details the best ways to help your child thrive at school. Helping with homework has always been considered a bonus for kids. Now, a new study finds those advantages start fading in middle school. Curriculum has changed since I learned math. Researchers looked at data from kids from the time they were in the 1st grade to the 12th. They also tracked 63 measures of parental involvement, such as helping with homework, talking about college, and meeting with teachers. Roughly 15% of the time, parental involvement is associated with increases in achievements. About 30% of the times, 35% of the times, is associated with decreases in achievement. 50% of the time, it made no difference. Researchers also found across all racial groups, helping with homework was found to lower achievement in reading and math. So what does help? Having expectations of your child to have education beyond high school seems to be associated with achievement across the board. Professor Harris and his colleagues also found that reading out loud to young children made a difference, as did talking with older students about their college plans. Also, talking about the importance of school is associated with increases in math and reading. They just kind of encourage us to get better, and that will get there. Researchers also. Oke, Bapak Ibu. Jadi, apa yang bisa Bapak Ibu tangkap dari video yang tadi? Mungkin ada yang bisa sharing. Mungkin Bapak Ibu yang melakukan keterlibatan berupa menemani anaknya mengerjakan PR di rumah mungkin? Merasa sedikit shock dengan hasil penelitian tadi yang menyatakan bahwa hanya 15% yang menyatakan adanya peningkatan achievement dan malah 30-35% menyatakan penurunan achievement pada anak remaja ya Bapak Ibu. Kalau mungkin untuk anak elementary berbeda hasilnya. Ya, ketika orang tuanya menemani anaknya mengerjakan PR di rumah. Oke, dan tadi sudah diberikan alternatif. Lalu kalau tidak menemani mengerjakan PR di rumah, lalu apa kegiatan yang bisa kami lakukan di rumah? Tadi disampaikan, tadi ada 3 hal. Mungkin Bapak Ibu ingin berkomentar? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak? Ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa tadi dinyatakan ada 3 hal, 3 cara alternatif selain membantu anak mengerjakan PR di rumah, karena itu sudah tidak tidak efektif, ya malah menurunkan achievement dari anak, karena mungkin anak kita sudah mulai beranjak dewasa karena remaja ya, jadi mereka sudah lebih mandiri. Ketika kita assist mereka mengerjakan PR, mereka malah kehilangan kemandiriannya, sehingga juga akan berpengaruh pada achievement-nya. Dan 3 tadi hal yang bisa dilakukan, bisa dengan reading aloud together, lalu membicarakan tentang bagaimana pendidikan mereka berikutnya, lalu mengencourage mereka tentang pentingnya belajar, dan lain sebagainya. Lebih pada berkomunikasi, karena anak-anak kita adalah remaja.
Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau masih ada di sini Bapak Ibu yang menyatakan bahwa oh saya terlibat dalam dalam pembelajaran bahasa Inggris anak saya selalu kok bantu mereka untuk mengerjakan PR. Itu mungkin bisa melakukan refleksi bersama-sama berkaitan dengan hasil penelitian. Oke, sorry. Ya, jadi di sini saya akan menyajikan 6 jenis pelibatan orang tua berdasarkan buku oleh Epstein tahun 2011 bahwa ada 6 tipe Bapak Ibu. Yang pertama yaitu parenting. Jadi parenting, Bapak Ibu sering dengar ya, parenting. Apa itu parenting? Jadi di sini jenis-jenis kegiatannya seperti assist families in understanding child and adolescence development. Jadi bagaimana Bapak Ibu memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak Bapak Ibu gitu. Dan dari sekolah juga bagaimana mengassist Bapak Ibu dalam melakukan atau memahami development ini. Kemudian in setting home condition that support children as student at age and grade level. Jadi di rumah juga bagaimana memperlakukan anak Bapak Ibu sehingga dia bisa mencapai their highest achievement. Kemudian assist school in understanding families. Jadi parenting ini juga selain Bapak Ibu tahu tentang bagaimana proses atau perkembangan anak Bapak Ibu, juga tolong di proses parenting ini lebih terbuka terhadap sekolah gitu, memberikan informasi terhadap sekolah bagaimana kondisi anak Bapak Ibu di rumah seperti itu. Jadi komunikasinya itu tidak bisa Bapak Ibu lakukan sendiri. Jadi harus ada keterlibatan Bapak Ibu terhadap sekolah juga. Nanti juga ada komunitas yang mungkin akan dibicarakan oleh narasumber berikutnya. Kemudian ada tipe yang kedua yaitu communicating. Jadi bagaimana berkomunikasi ya. Jadi communicate with families about school program and student progress through effective school to home and home to school communication. Jadi mengkomunikasikan dengan pihak sekolah, dengan anak-anak Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu, persepsi Bapak Ibu seperti apa, lalu ekspektasinya seperti apa, lalu bersama-sama bersama sekolah dan juga komunitas gitu ya, dengan anak Bapak Ibu untuk mencapai tujuan bersama, adanya komunikasi. Jadi tidak menyalahkan, oh anak saya jelek nilai bahasa Inggrisnya pasti karena gurunya begini, begitu, dan lain sebagainya. Jadi jangan blaming. Jadi sebaiknya berkomunikasi antara pihak sekolah, bagaimana kondisi perkembangan bahasa Inggris anak saya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kira-kira solusinya, apa yang bisa saya bantu, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi. Mungkin ini bisa dilakukan di awal sebelum semester mulai atau di akhir saat menerima raport. Ya Bapak Ibu. Yang ketiga, tipe yang ketiga, volunteering. Jadi ini adalah kegiatan sukarela, ya, seperti misalnya improve recruitment, training, work, and schedule to involve families as volunteers and audiences at school or in other location to support student and school programs. Jadi ini seperti Bapak Ibu misalnya menjadi narasumber di sekolah anak Bapak Ibu atau di kelas anak Bapak Ibu, lalu melakukan misalnya kalau Bapak Ibu misalnya adalah pengajar bahasa Inggris atau dosen atau ahli bahasa Inggris, mungkin bisa membantu di sebelah mananya tentang kurikulumnya atau program-program gitu, menjadi volunteering, menjadi pembicara atau hal lainnya, menjadi panitia, misalnya mengadakan acara bake sale involving English through community dan lain sebagainya, lebih pada kepanitiaan, dan juga bisa juga langsung sebagai narasumbernya. Nanti saya akan berikan contoh lebih nyata. Kemudian yang tipe keempat adalah learning at home. Jadi yang tadi berkaitan dengan sekolah, sekarang di rumah. Lalu di rumah ini learning at home tipe keempat adalah involve families with their children in learning activities at home. Nah ini sedang sering kita lakukan karena masih online, sometimes hybrid kondisi pembelajaran kita. Jadi kita bisa membantu anak kita dalam pembelajaran di rumah. Kalau di tingkat remaja seperti SMP ini ya dikurangi sedikit membantu mengerjakan PR, mungkin hal lain. Ya, nanti saya akan berikan contohnya pelibatan orang tua pada pembelajaran di rumah. Kemudian decision making, jadi Bapak Ibu bisa
masuk pada kind of parent teacher association, seperti kalau di Indonesia kita punya komite sekolah ya. Jadi jadi involved. Jadi bagaimana menentukan kurikulum, program dan lain-lain atau kebijakan-kebijakan sekolah bersama-sama dengan sekolah dan komunitas. Ya, Bapak Ibu, sehingga kita bisa ikut memberikan sumbang saran terhadap perkembangan pendidikan anak kita. Kemudian tipe ke-6, collaborating with community. Jadi coordinate resources and service for student, families, and the school with business agencies, other groups, and provide services to the community. Jadi bagaimana sekolah dan orang tua bekerja sama dengan komunitas untuk memfasilitasi pembelajaran anak-anak di komunitasnya. Jadi tidak pada skup rumah, tidak hanya pada skup sekolah, tapi juga komunitas yang lebih besar. Bagaimana berdampak untuk komunitas. Oke. Nah, kita akan lebih spesifik sekarang Bapak Ibu. Karena kita membicarakan tadi di judul saya remaja abad 21. Anak kita nih yang SMP ini adalah kategorinya anak yang kalau sekarang tahun 2022 maka anak kita sekarang umurnya di sekitar 13, 14 tahun ya. Berarti kelahiran di bawah tahun 2010. Dan itu termasuk generasi Z ya. Dan generasi Z memiliki salah satu karakteristik utama yaitu tech savvy. Tech savvy ini adalah bahasa sederhananya melek teknologi karena mereka hadir di saat perkembangan teknologi hingga sampai pesat seperti sekarang ini. Jadi mereka tidak bisa lepas dari teknologi. That's why kita harus mengkombinasikan keterlibatan kita sebagai orang tua dengan teknologi untuk mendukung perkembangan bahasa Inggris anak kita di abad 21 ini. Nah, ini dia. Saya akan langsung memberikan contoh dan alternatif ya. Ibu Bapak bisa pilih nanti mau pakai jenis yang mana untuk diterapkan pada anaknya di rumah. Oke, dari tipe yang pertama parenting ya. Jadi mungkin contoh pertama Bapak Ibu bisa melakukan pertemuan virtual ya. Kalau misalnya alasan saya nggak bisa terlibat itu karena saya terlalu sibuk gitu. Oke, kalau 5 menit, 10 menit bisa kan untuk melakukan Zoom meeting atau via Google Meet gitu, pasti bisa. Melakukan pertemuan virtual untuk membahas cara membimbing anak belajar bahasa Inggris di rumah. Jadi ini harus dikomunikasikan. Kalau Bapak Ibu tadi nyatakan saya tidak bagus bahasa Inggrisnya, saya nggak tahu harus bantu di sebelah mana. Nah itu harus komunikasi atau mengetahui pola pengajaran bahasa Inggris yang tepat dengan sekolah. Bisa dilakukan dengan pertemuan virtual. Kemudian jenis yang kedua bisa dilakukan kegiatannya mencari informasi seputar peningkatan bahasa Inggris di website, portal orang tua mungkin disediakan oleh sekolahnya, lalu sosmed sekolah mungkin sering update tentang bagaimana meningkatkan bahasa Inggris anak-anak. Bapak Ibu mungkin bisa lebih aware. Jadi kalau main sosial media yang dicari informasi seputar peningkatan bahasa Inggris anak gitu, bukan yang lain gitu. Kemudian parenting bisa juga dilakukan dalam hal memfasilitasi. Tadi Pak Hasbullah menyampaikan fasilitas di rumah kurang. Oke, kalau misalnya tidak mampu di bagian ini mungkin di hal yang lain gitu. Jadi nggak harus semuanya. Ini cuma 3 yang saya sampaikan. Mungkin ada banyak lagi jenisnya, mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan nanti ya. Jadi memfasilitasi anak dengan gadget atau program belajar bahasa Inggris yang memadai. Oke, gadget menjadi suatu yang kebutuhan primer sekarang ini Bapak Ibu, karena anak kita Gen Z, karena anak kita ada di era 4.0, berikutnya kita akan melaju ke 5.0. Jadi kalau bahasanya Bapak Ibu main HP aja gitu misalnya, yang nggak main HP aja karena memang begitu eranya. Tapi Bapak Ibu tetap harus punya kontrol terhadap screen time, lalu penggunaan gadget anak Bapak Ibu agar tidak berlebihan. Nah, kita lihat tipe yang kedua yaitu communicating. Bagaimana kita berkomunikasi pada remaja abad 21 berkaitan dengan mendukung mereka untuk pembelajaran bahasa Inggris. Yaitu yang pertama, kita bisa mengikuti sosialisasi dan mendukung program sekolah yang mendukung perkembangan bahasa Inggris anak. Jadi kita kalau ada seminar seperti hari ini, Bapak Ibu terima kasih telah hadir dan berkomunikasi ini dengan saya sebagai narasumber, dan juga di sini ada pihak sekolah ya. Bagaimana kita nanti berikutnya setelah ini membuat program yang bagaimana caranya mengembangkan bahasa Inggris anak biar lebih baik dari waktu ke waktu.
Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu bentuk communicating ya Bapak Ibu. Yang kedua, menghadiri pertemuan orang tua untuk mengkomunikasikan perkembangan bahasa Inggris anak di awal, pertengahan, atau akhir semester. Jadi di tiap akhir semester biasanya pembagian rapot ada pertemuan. Nah, itu jangan lupa ditanyakan bagaimana komunikasi bahasa Inggris anak saya, perkembangannya bagaimana. Karena itu penting, karena itu salah satu core subject. Jadi itu penting untuk ditanyakan. Tidak hanya nilainya bagaimana, bukan masalah nilai Bapak Ibu, tapi skillnya, kompetensinya bagaimana, kondisinya meningkat atau tidak, dan lain sebagainya. Komunikasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan, kali ini adalah dengan anaknya sendiri, mengkomunikasikan ekspektasi Bapak Ibu, orang tua, pada anak dengan cara yang menyenangkan. Ini kata kuncinya menyenangkan. Jadi jangan didudukin anaknya, duduk, gitu. Lalu ngobrol, karena anak kita ini remaja ya, jadi mereka sudah tidak bisa didikte ya. Jadi kita harus menjadi teman. Jadi mari kita ngobrol bareng anak kita tentang apa yang Bapak Ibu inginkan dan bagaimana juga yang diinginkan oleh anak Bapak Ibu. Misalnya dengan nonton film-film yang memotivasi berkaitan dengan bahasa Inggris gitu. Kemudian menyimpulkan berdasarkan film yang ditonton itu, lalu menyelipkan ekspektasi Bapak Ibu di antara obrolan itu. Jadi make it fun Bapak Ibu ketika berkomunikasi dengan remaja kita yang abad 21 ini. Kemudian di jenis kegiatan volunteering, sukarelawanan, Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam kegiatan read aloud di kelas virtual mungkin misalnya. Ya, jadi tidak hanya di level elementary, mungkin read aloud ini bisa dilakukan juga di level SMP seperti level anak-anak Bapak Ibu, ya. Mungkin dengan tipe bacaan yang bagaimana, nanti bisa dikomunikasikan dengan guru bahasa Inggrisnya. Kemudian bisa menjadi relawan kelas inspirasi berbahasa Inggris. Misalnya Bapak Ibu di sini ada yang ada di bidang yang berkaitan dengan bahasa Inggris, misalnya ada yang jadi guide, tour guide, ada yang bekerja di bidang pariwisata gitu. Bisa ngobrol dengan anak-anak di kelas bahwa penting sekali bahasa Inggris. Ayo tingkatkan pemahaman bahasa Inggrisnya karena kita ada di Bali yang untuk misalnya secara khusus itu pariwisatanya membutuhkan bahasa Inggris yang bagus dan lain sebagainya. Menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Bisa dilakukan secara virtual. Kemudian menjadi asisten guru pada mata pelajaran bahasa Inggris secara virtual. Mungkin bisa juga asistensi guru misalnya. Tidak harus mengajar Bapak Ibu. Ada di sana menjadi asisten, maybe bisa handling discussion bersama misalnya gurunya mengajar, Bapak Ibu mengawasi anak-anak yang sedang melakukan diskusi, sekali asistensi, apa yang dibutuhkan, gitu, dan lain sebagainya. Kemudian di jenis kegiatan keempat, yaitu learning at home, pembelajaran di rumah, kita sudah skip tadi menemani anak mengerjakan PR ya, karena itu kurang efektif. Kemudian kita bisa pilih misalnya mengasistensi anak saat kelas online. Asistensi Bapak Ibu ya, jangan dibantuin ngerjain tugas, misalnya online dan lain sebagainya. Cuma menemani misalnya ada kendala teknis dan lain sebagainya. Kemudian membiasakan anak atau siswa berkomunikasi dalam bahasa Inggris di lingkungan rumah. Misalnya sekali chatnya pakai bahasa Inggris. I love you sayang, gitu. Sekedar I love you masa Bapak Ibu nggak bisa kan? Bisa. Jadi pembiasaan Bapak Ibu. Jadi berkaitan dengan bahasa Inggris. Memang bahasa lain seperti bahasa Bali, kita bahasa Indonesia penting, tapi bahasa Inggris juga penting. Sesekali chat pakai bahasa Inggris, selain bisa bantu komunikasi berbahasa Inggris anak, juga kan kelihatan keren juga mamah papahnya ya. Oke, berikutnya melakukan pengayaan dengan menonton film, lagu, program dalam bahasa Inggris bersama. Tadi sudah dilakukan oleh Ibu Mita, tadi sudah bagus sekali. Itu memang sangat efektif. Kemudian decision making, pengambilan keputusan, mungkin Bapak Ibu bisa tergabung dalam komite sekolah dan memberikan masukan pada sekolah tentang program yang dapat mendukung perkembangan bahasa Inggris anak, mungkin yang berkaitan dengan teknologi. Ya, jadi bisa dikomunikasikan bersama. Jadi kita bisa bisa terlibat, itu penting sekali. Terlibat itu penting sekali ya. Jangan sampai nggak pernah datang lalu komplain seperti itu kurang. Kemudian yang kedua, secara reguler melakukan komunikasi virtual yang dilakukan via platform digital yang disediakan sekolah. Jadi pastinya Bapak Ibu di sini tergabung dalam grup WhatsApp orang tua atau grup Telegram orang tua. Nah,
sesekali ya menyapalah atau meresponlah sesuatu yang disampaikan atau diinfokan di grup itu. Jadi jangan sama sekali hanya di-read lalu tidak berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi ini penting, Ibu. Nah, yang ketiga ini, mengikuti survei online dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi sering sekali Bapak Ibu skip ini karena merasa, pendapat saya tidak terlalu penting dan lain sebagainya. Andai dari 100 orang dan 80 orang merasa pendapatnya tidak penting, maka hanya 20 orang yang terlibat dan belum tentu keterlibatannya itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Jadi ya, satu suara Bapak Ibu mengisi survei online sangat penting untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau ada survei online, sepertinya Bapak Ibu harus ikut isi ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yang terakhir, collaborating with the community, bekerja sama dengan komunitas. Nah, bagaimana bentuk kerjasamanya? Misalnya berkolaborasi dengan komunitas pariwisata karena kita ada di Bali atau di Lombok ya. Di sini ada Bapak Ibu yang online juga ikut di Lombok. Untuk mengenalkan langsung bahasa Inggris pada anak. Kan ada banyak hotel, restoran atau apapun tempat wisata yang bagaimana sih penggunaan bahasa Inggris di front office, telepon operator tuh gimana ngangkat telepon pakai bahasa Inggris yang baik dan benar. Itu praktek-praktek langsung itu sangat penting dilihat oleh anak kita. Jadi alangkah baiknya kita punya kerjasama dengan komunitas di sekitar kita yang berkaitan dengan pariwisata yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian bisa juga berkolaborasi dengan sekolah internasional. Mungkin anak kita sekarang lagi ada di sekolah negeri dan di sekitarnya ada sekolah internasional, ya bisa berkolaborasi dengan mereka untuk mengadakan program sister school. Jadi pastinya anak-anak di sekolah internasional ini siswanya berbahasa Inggris. Nah, ketika ada pada program sister school, maka kita sesekali akan belajar bersama, anak kita akan belajar bersama dengan anak-anak berbahasa Inggris ini dan melakukan komunikasi dalam bahasa Inggris, dan itu akan sangat bagus efeknya bagi anak-anak kita gitu, mendapatkan partner berbahasa Inggris yang sebaya begitu ya. Dan menikmati juga sesekali kan ada visit ke sekolah internasional itu bisa menikmati juga program berbahasa Inggris, seperti itu bisa bagus sekali itu. Yang ketiga, mengajak anak memproduksi karya dalam bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu guru bahasa Inggris di sini mungkin bisa disarankan untuk create something ya. Jadi ada produk akhirnya mungkin project based learning ya. Lalu memasarkan hasilnya untuk kemudian hasilnya didonasikan untuk sosial. Jadi kita mengadakan charity sehingga berimpact untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Jadi solving problem. Ya Bapak Ibu, atau kalau tidak dipasarkan hasilnya langsung saja misalnya didonasikan untuk sosial, mungkin bisa seperti sesimpel membuat sebuah cerita anak-anak gitu yang bergambar kan, tulisannya sedikit aja yang berbahasa Inggris tapi gambarnya banyak. Jadi kelihatannya kecil sekali di mata kita tapi itu sangat besar efeknya bagi komunitas di sekitar kita. Itu mungkin bisa menjadi salah satu program ya Bapak Ibu di sekolah di sini, mungkin Bapak Ibu orang tua bisa menyarankan itu pada sekolah untuk dilakukan. Jadi dari 6 jenis pelibatan ibu itu ya menurut Epstein 2011 jadi terjadi overlapping. Jadi di sini overlappingnya bukan hal negatif ya. Overlappingnya itu adalah di mana sekolah, family dan komunitas itu role-nya itu saling bersinggungan dan semuanya itu dibutuhkan keterlibatannya untuk mencapai siswa yang sukses gitu. Jadi tidak bisa sekolah saja yang bikin anak Bapak Ibu pintar, tidak bisa Bapak Ibu aja lesin aja gitu pintar gitu. Tidak, semuanya harus bekerja sama untuk menciptakan environment dan ya mendukung kesuksesan anak kita khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke. Saya bertanya sebelum mengakhiri, dari 6 tipe pelibatan tadi, pelibatan nomor berapa saja yang sudah dilakukan Bapak Ibu? Bisa diketik di kolom chat mungkin, atau bisa dijawab langsung. Jadi dari 6 tipe itu yang mana yang sudah dilakukan? Parenting kah? Atau communication? Atau apa lagi? Yang berikutnya bisa apakah learning at home? Apakah decision making atau community, collaborating with community? Yang mana Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Oke, sudah ada yang menjawab? Parenting sama learning at home. Oke? Ya. Jadi nomor berapa Pak Hasbullah?
nomor ya. Saya yang parenting sama learning at home. Oke, good, very good. Oke, thank you. Tadi ada di kolom chat ada Pak Arsana, terima kasih. Kemudian saya ingin memberikan hasil studi lagi bahwa menurut penelitian Vera dan kawan-kawan tahun 2012 bahwa tipe yang paling umum dilakukan memang seperti yang disampaikan tadi, learning at home. Jadi bentuknya memonitor PR dan communicating, membicarakan pengalaman sekolah. Jadi sampai di rumah ditanya anaknya, jadi ngapain di sekolah? Terus anaknya jawab lupa gitu, ya. Jadi sedangkan tipe yang paling jarang dilakukan adalah collaborating with communities. Jadi memanfaatkan fasilitas umum bersama untuk pembelajaran. Itu hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu punya sumber lain, mungkin hasil penelitian lain, mari kita sharing. Jadi itu tadi tipe pelibatan orang tua dan teknologi yang bisa saya sajikan sebagai alternatif Bapak Ibu di rumah untuk dieksekusi. Jadi sekarang pilihan pada Bapak Ibu mau menggunakan jenis yang mana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mau mengkombinasikan dengan teknologi berjenis apa. Jadi semuanya saya serahkan pada Bapak dan Ibu karena hanya Bapak dan Ibu yang tahu kebutuhan, karakter, dan ya apa yang akan menjadi paling efektif bagi anak-anak Bapak dan Ibu. Jadi sekian dari saya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama untuk mensukseskan anak kita dengan terlibat langsung dalam pendidikannya.